Timnas Indonesia akan melakoni laga berat di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah 2-1 di laga sebelumnya saat bertandang ke markas China, Timnas Indonesia harus lebih fokus untuk menghadapi laga selanjutnya di pertengahan bulan November ini. Pasalnya, pasukan Sintayong akan menghadapi tim terkuat di Asia, yakni Timnas Jepang. Seperti yang kita tahu, Timnas Jepang merupakan tim yang belum terkalahkan di grup C ini. Mereka menang 3 kali dan hanya imbang 1 kali saat melawan Australia. Dari hasil itu menempatkan pasukan Hajime Moriyasu masih kokoh di puncak klasemen dengan meraih poin 10. Maka dari itu Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia harus lebih jeli dalam memasang starting line up terbaik di laga menghadapi Jepang nanti. Jaitses dan kawan-kawan harus kerja keras dalam mengantisipasi gempuran Timnas Jepang yang diisi oleh banyak pemain bintang seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma. Tetap bermain tenang saat menguasai bola dan tidak panik kala menjaga pertahanan harus diterapkan di laga menghadapi Samurai Biru nanti. Dan berikut ini prediksi starting line up terbaik Timnas Indonesia kala menghadapi Timnas Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga ini kemungkinan Sintayong bakal memakai formasi andalannya yakni 3-4-3. Dengan penjaga gawang masih bakal ditempati Martin Paes di bawah Mister Gawang. Kejelihannya dalam menangkap bola dan sering mengantisipasi tendangan keras dari lawan membuat Martin Paes masih belum tergantikan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Pemain FC Dallas ini diharapkan mampu tampil gemilang saat menghadapi Jepang di 15 November mendatang. Kemudian di sektor pemain belakang, Sintayong berkemungkinan bakal memasang 3 bek sejajar, yakni Misilger, Jaitses, dan Rizky Ridho. Misilger yang di 2 laganya tampil sebagai starter saat melawan Bahrain dan Cina beberapa waktu lalu, ia mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Ia tidak hanya tampil solid di lini belakang, namun ia juga sering membantu serangan kala Timnas Indonesia melakukan serangan balik. Sedangkan untuk Jaitses yang dipasang sebagai bek tengah, ia mampu tampil solid dan tidak panik kala menghadapi tekanan dari lawan. Pemain asal Venesia itu terlihat sering memenangkan duel, baik duel di bawah maupun duel udara. Sedangkan untuk bek tengah bagian kiri, kemungkinan Sintayong bakal memasang Rizky Ridho sebagai starter. Meski di 2 laga sebelumnya Rizky Ridho menjadi pemain cadangan, namun pemain asal Persija ini selalu tampil konsisten dan sangat tenang kala menjaga pertahanan. Selain itu, Rizky Ridho terlihat sering memenangkan duel dan sangat sulit dilewati oleh lawan. Maka dari itu, menghadapi Timnas Jepang nanti, Rizky Ridho sangat layak untuk menjadi starter menemani Misilger dan Jaitses untuk menjaga pertahanan Timnas Garuda. Kemudian di sektor fullback kanan dan fullback kiri, Sintayong bakal menurunkan Calvin Verdong sebagai fullback kiri dan nama baru yakni Kevin Dix. Calvin Verdong merupakan pemain yang paling dipuji saat Timnas Indonesia melawan Cina beberapa waktu lalu. Ia selalu tampil gemilang dan tampil solid di setiap laganya. Selain tampil solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga sering mengancam pertahanan lawan. Terlihat saat melawan Timnas China, Calvin Verdong sering mengancam pertahanan China dengan tendangan kerasnya. Ia juga mendapat banyak pujian dari supporter Timnas Indonesia kalau Indonesia sangat bangga mempunyai sosok Calvin Verdong. Selanjutnya ke sektor fullback kanan, di mana area ini bakal ditempati Kevin Dix yang merupakan nama baru di skuad Timnas Indonesia. Setelah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir beberapa waktu lalu, kemungkinan Kevin Dix bahkan menjalani debutnya di laga menghadapi Jepang nanti. Kemampuan pemain FC Copenhagen ini tidak usah diragukan lagi. Pengalamannya bermain di Eropa dan UCL bersama FC Copenhagen, nama Kevin Dix sangat layak menjadi line up utama saat melawan Timnas Jepang nanti.
Selanjutnya ke sektor gelandang tengah, di mana area ini bakal ditempati oleh Tom Haye dan Nathan Joaon. Supporter timnas Indonesia sangat geram dengan keputusan Sintayong yang mencadangkan Tom Haye di saat melawan timnas China lalu. Tom Haye dinilai sosok yang sangat penting sebagai pengatur serangan timnas Indonesia di setiap laganya. Terbukti saat melawan timnas China lalu, masuknya Tom Haye, permainan timnas Indonesia lebih kreatif dan sering menghasilkan peluang yang berbahaya ke gawang China. Kemudian absennya Ivar Jenner karena akumulasi kartu kuning membuat Nathan Joaon bakal menemani Tom Haye di sektor gelandang tengah. Pemain asal Swansea City ini juga mempunyai umpan-umpan akurat dari jarak jauh. Saat melawan timnas China beberapa waktu lalu, Nathan Joaon sangat tenang dalam menguasai bola dan kerap kali mengancam lawan China. Selanjutnya di sektor penyerangan, di mana area ini bakal ditempati oleh 3 pemain, yakni Iliano Renders, Ragnar Ortmangun, dan Rafael Strijk. Nama Iliano Renders kemungkinan bakal mengisi di posisi winger kanan saat menghadapi timnas Jepang nanti. Meski sempat dicoret saat melawan timnas China lalu, namun Iliano Renders saat melawan Jepang nanti kemungkinan bakal diturunkan lebih awal untuk mengisi posisi sayap kanan. Iliano Renders bakal mensupport Rafael Strijk yang berada di penyerangan lini tengah. Sementara itu untuk Ragnar Ortmangun sampai saat ini masih menjadi andalan setiap laganya. Pemain ini selalu tampil ngeyel untuk mengancam pertahanan lawan. Sampai saat ini Ragnar Ortmangun sudah mencetak 2 gol bagi timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Kemudian di sektor penyerangan tengah atau striker, nama Rafael Strijk akan tetap menjadi line up utama saat melawan timnas Jepang nanti. Meski berposisi sebagai striker, Rafael Strijk terlihat sering membantu pertahanan kala timnas Indonesia sering ditekan. Selain itu, Rafael Strijk juga sering bermain melebar untuk mencari bola dan sering memberi umpan kala timnas Indonesia melakukan penyerangan. Maka dari itu Sintayong masih akan tetap memasang Rafael Strijk sebagai pemain depan saat melawan timnas Jepang nanti. Itulah prediksi formasi terbaik timnas Indonesia saat melawan timnas Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga timnas Indonesia di laga ini mampu mengimbangi permainan Jepang dan bisa meraih kemenangan.